episode 48. Sidan menyatukan keningnya dan kening Alana setelah adegan ciuman panjang yang mereka lakukan di dalam ruang kerja wanita itu sebelum semuanya kebablasan menuju ke arah yang lebih intim. Alana yang bisa berpikir lebih jernih ketimbang Sidan yang sangat sulit menahan hasratnya langsung menyudahi ciuman tersebut. "Kenapa berhenti?" tanya Sidan tidak terima. "Kenapa?" Alana balik bertanya, sedangkan Sidan langsung menaikkan sebelah alisnya. "Aku masih kangen kamu sayang, bibirmu adalah canduku." Alana mengalihkan pandangannya saat Sidan terus menatapnya penuh dengan cinta. "Tapi kita di kantor, Sidan, jangan bertingkah macam-macam," seru Alana ketika Sidan memeluk dan semakin merapatkan tubuhnya. Sidan tidak bergeming dengan bentakan wanitanya itu. "Aku mencintaimu sayang, sungguh. Aku tidak akan bisa tenang sebelum kita meresmikan hubungan ini secepatnya." Alana mendorong dada Sidan saat pria itu akan menciumnya kembali. "Sayang, please," lirih Sidan. "Ini di kantor Tuan Sidan, Anda harus bisa menahan diri," ujar Alana akhirnya melepaskan diri dari pelukan Sidan. Sidan memang sangat suka menggoda Alana dan melihat pipinya yang bersemu merah, tapi dia juga akhir-akhir ini sangat sulit untuk mengendalikan hasratnya pada saat berada di samping sang calon istri. Rasa rindu yang luar biasa sejak beberapa tahun ini sungguh ingin dia luapkan setiap harinya. Rasanya masih tidak percaya bahwa Sidan akhirnya bisa kembali menemukan cinta sejatinya yang ia kira sudah meninggal beberapa tahun lalu. Selama beberapa tahun ini, Alana alias Valeria, ia kira sudah meninggal dan Sidan hampir merubah statusnya dengan menyetujui pertunangan dengan Sonya waktu itu. Tapi ternyata Tuhan masih sangat menyayanginya dengan membawa Valeria kembali padanya. Meskipun sempat mengalami amnesia dan bahkan Sidan sempat berpikir bahwa Alana dan Valeria adalah dua orang yang berbeda. "Ayolah, kita nikah besok, ya? Ya?" "Sidan, aku haus." "Jangan mengalihkan perhatian, sayang. Aku benar-benar serius dengan ucapanku. Apakah kamu tidak ingin kita bisa terus bersama sepanjang waktu?" Sidan kembali menarik pinggang Alana ketika ucapannya tidak direspon oleh wanitanya itu. Pria itu memegang dagu Alana, mengarahkan kepadanya, kemudian menangkap kedua pipi mulus Alana agar tetap bisa menatap ke arahnya dan saling memandang satu sama lain. Mata mereka saling menatap, mengunci tatapan keduanya yang berbinar penuh cinta. Alana menghela nafas pelan. Sebelumnya dia harus menenangkan calon suaminya ini, mungkin Sidan terkena virus grogi dan gugup sebelum menjelang pernikahannya, sehingga membuat pria itu merasa sedikit tertekan. Mungkin. "Bukankah kita akan menikah sebentar lagi, jadi kamu harus mempersiapkan diri untuk itu." "Aku juga sangat ingin kita secepatnya bisa bersama sayang, tapi kita harus menyiapkan semuanya secara matang," jawab Alana tersenyum manis. Dan hal itu langsung menular pada Sidan yang juga langsung tersenyum lebar. Memang dia bisa mendapatkan apapun setiap keinginannya, tapi meminta Alana untuk menikah besok tentu saja itu adalah hal yang konyol, meskipun memang bisa saja mereka lakukan. "Sebenarnya kamu itu hanya gugup, jadi ingin segera nikah cepat-cepat," ujar Alana terkekeh. Oke, aku akan menghargai keputusanmu sayang. Kalau begitu kita bisa bercinta sebentar di atas meja kerjamu ini," ucap Sidan menyeringai membuat pipi Alana bersemu merah. "Gimana sayang?" Alana mencubit lengan Sidan sedikit keras, membuat pria itu mengadu. "Kenapa otakmu hanya ada adegan seperti ini terus sih?" "Otakku akan selalu mesum kalau dekat kamu, Alana," jawab Sidan. "Sore ini aku harus pergi ke salon bersama Carol, jadi jangan membuat aku terlambat untuk pergi dengan adikmu yang cantik itu. Nanti bisa-bisa dia tidak mau menganggapku sebagai kakak ipar." "Kalau Carol berani seperti itu, aku akan menyita mobil kesayangannya," jawab Sidan. Alana terkekeh. "Lagian kalau kamu sita mobil Carol, pasti dia masih sanggup membelinya." Di sisi lain, Zack mengejar Caroline saat gadis itu baru saja keluar dari dalam kelasnya dan langsung menuju ke parkiran. "Caroline, tunggu sebentar." Carol langsung menghentikan langkah. Ketika ada seseorang yang memanggil, "Aku ingin bicara denganmu," ucap Zack ketika sudah berada di depan gadis tersebut. "Ada apa, Mr. Zack?" Zack tidak menjawab, tetapi dia langsung membawa Caroline masuk ke dalam mobilnya yang terparkir tidak jauh dari tempat tersebut. "Hai, apa yang Mister lakukan? Kenapa membawaku paksa seperti ini?" seru Caroline. "Tenang saja, aku hanya ingin mengajakmu ke suatu tempat. Akan ada yang kubahas mengenai kita." Caroline langsung menoleh saat Zack menjalankan mobilnya. Kita apa? Kenapa kita?"
Aku rasa kita tidak pernah ada masalah yang harus dibicarakan, tanya Caroline. Iya, kita, karena aku tahu kalau kamu adalah mahasiswi yang melihat hubungan gelapku dengan Ave, dan aku ingin menjelaskan semuanya padamu. Kenapa aku dan Ave bisa memiliki hubungan? Bersambung.